Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 26 Juni 2026, Washington DC, Yerusalem. Kesepakatan kerangka Framework Agreement yang baru saja dicapai antara Amerika Serikat dan Iran sempat dipandang sebagai salah satu terobosan diplomatik paling penting dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Perjanjian tersebut diharapkan mampu membuka jalan bagi stabilitas kawasan yang selama bertahun-tahun dilanda konflik dan persaingan geopolitik. Namun di balik optimisme tersebut, berbagai perkembangan terbaru justru memperlihatkan bahwa jalan menuju perdamaian masih dipenuhi tantangan. Penolakan dari kalangan politik Amerika Serikat, sikap keras Israel terhadap Iran, hingga munculnya bocoran dari seseorang yang mengaku berasal dari lingkaran dalam Gedung Putih telah memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan kesepakatan tersebut. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik juga berkembang di kawasan lain. Di Eropa Timur, hubungan antara Belarus, Rusia, dan Ukraina mulai menunjukkan perubahan yang berpotensi mengubah keseimbangan politik kawasan. Kesepakatan AS-Iran tidak mendapat dukungan penuh. Tidak lama setelah kesepakatan kerangka diumumkan, muncul gelombang kritik dari dalam negeri Amerika Serikat. Sejumlah anggota Partai Republik yang dikenal berhaluan konservatif garis keras, Hawkins Republicans, bersama sejumlah pejabat senior Israel, secara terbuka menyatakan keberatan terhadap isi kesepakatan tersebut. Kelompok ini menilai pendekatan yang ditempuh Presiden Donald Trump terhadap Iran terlalu lunak dan berisiko memberikan keuntungan strategis bagi Teheran. Menurut mereka, pelonggaran tekanan terhadap Iran justru dapat memberikan kesempatan bagi negara itu untuk memperkuat kembali posisi politik maupun militernya di kawasan. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam di dalam kubu pendukung Presiden Trump sendiri mengenai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran. Bocoran dari lingkaran dalam Gedung Putih munculkan spekulasi baru. Di tengah meningkatnya perdebatan politik tersebut, sebuah laporan yang dimuat harian Inggris The Daily Telegraph memicu perhatian luas. Media tersebut mengutip keterangan seorang sumber anonim yang disebut berasal dari lingkaran inti Gedung Putih. Menurut sumber tersebut, kesepakatan yang baru saja dicapai dengan Iran kemungkinan bukanlah tujuan akhir pemerintahan Trump. Sebaliknya, kesepakatan tersebut diklaim hanya merupakan langkah sementara untuk mencapai sasaran politik yang lebih besar. Sumber anonim itu menyebut bahwa pemerintahan Trump memiliki beberapa pertimbangan politik domestik yang sangat mendesak sehingga memilih menyelesaikan kesepakatan dengan cepat. Beberapa tujuan yang disebutkan antara lain, menekan harga minyak dunia dalam waktu sesingkat mungkin, mengurangi tekanan inflasi yang masih dirasakan masyarakat Amerika Serikat, membantu Partai Republik mempertahankan posisi politik menjelang pemilihan umum setelah midterm election. Menurut klaim sumber tersebut, stabilitas harga energi dianggap sangat penting bagi kondisi ekonomi Amerika Serikat menjelang pelaksanaan pemilu. Muncul klaim Trump akan membatalkan kesepakatan setelah pemilu. Bagian paling kontroversial dari laporan tersebut adalah dugaan mengenai rencana Presiden Trump setelah pemilu sela. Sumber anonim itu mengklaim bahwa setelah pemungutan suara 3 November, Presiden Trump disebut berencana mencabut atau membatalkan kembali kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Iran apabila kondisi politik dinilai menguntungkan. Apabila skenario tersebut benar-benar terjadi, berbagai pengamat menilai konsekuensinya dapat sangat besar. Analisis yang dimuat The Daily Telegraph menyebutkan bahwa pembatalan kesepakatan berpotensi menggagalkan proses deeskalasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Situasi tersebut dapat memicu kembali meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, bahkan membuka kemungkinan munculnya babak baru konfrontasi militer di kawasan. Gedung Putih langsung membantah. Tidak lama setelah laporan tersebut menjadi perhatian publik, Gedung Putih segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Pemerintah Amerika Serikat membantah seluruh isi bocoran tersebut dan menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar. Meskipun demikian, berbagai analis politik menilai bahwa kemungkinan perubahan arah kebijakan tetap tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Selama karir politiknya, Donald Trump dikenal memiliki gaya negosiasi yang fleksibel dan kerap mengubah strategi apabila melihat peluang memperoleh hasil yang dianggap lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Karena itu, sebagian pengamat berpendapat bahwa pemerintah Amerika Serikat masih mungkin melakukan penyesuaian terhadap kesepakatan apabila perkembangan politik dan keamanan berubah. Tekanan politik dari dalam Partai Republik terus menguat.
Selain menghadapi tantangan diplomatik di tingkat internasional, Presiden Trump juga harus mengelola dinamika politik di dalam negeri. Menjelang pemilu sela, kelompok konservatif garis keras di Partai Republik terus mendesak pemerintah agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap Iran. Beberapa anggota Kongres bahkan segera terbuka mengkritik substansi kesepakatan tersebut. Mereka menilai pemerintah seharusnya mempertahankan tekanan maksimum terhadap Teheran, bukan justru membuka ruang kompromi yang dinilai dapat dimanfaatkan Iran. Situasi ini membuat Gedung Putih harus menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomasi internasional dan tuntutan politik domestik. Israel kirim sinyal tegas kepada Iran. Sementara Washington masih berkutat dengan perdebatan mengenai masa depan kesepakatan tersebut, Israel justru menunjukkan sikap yang jauh lebih keras terhadap Iran. Pada 23 Juni, dalam JNS Summit yang berlangsung di Yerusalem, mantan agen intelijen Shin Bet, Mossab Hassan Youssef, menyampaikan pidato yang menarik perhatian para peserta konferensi. Dalam pidatonya, Mossab menegaskan bahwa keamanan Israel tidak dapat dijadikan bahan kompromi. Ia mengatakan bahwa keberadaan Israel tidak bergantung pada dukungan negara-negara besar maupun opini masyarakat internasional. Menurutnya, apabila pihak-pihak tertentu terus memaksakan tekanan terhadap Israel, maka mereka sendirilah yang akan menanggung konsekuensi paling berat. Klaim Israel masih menyimpan kekuatan militer rahasia. Bagian pidato Mossab yang paling banyak diperbincangkan adalah pernyataannya mengenai kemampuan militer Israel. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini Israel belum mengerahkan seluruh kemampuan militernya. Menurut Mossab, negaranya masih memiliki berbagai sistem persenjataan canggih yang belum pernah diperlihatkan kepada musuh. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk tidak mengungkap seluruh kemampuan tersebut merupakan bagian dari strategi agar lawan tidak mengetahui kapasitas militer sebenarnya yang dimiliki Israel. Pernyataan itu segera memicu berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya teknologi pertahanan maupun sistem senjata yang selama ini belum pernah dipublikasikan secara terbuka. Sosok Pangeran Hijau yang menggemparkan Timur Tengah. Pidato tersebut menjadi semakin menarik karena latar belakang orang yang menyampaikannya. Mossab Hassan Youssef bukan berasal dari kalangan militer Israel, ia juga bukan pejabat pemerintahan. Mossab merupakan putra sulung Sheikh Hassan Youssef, salah satu tokoh pendiri Hamas. Karena latar belakang keluarganya, Mossab pernah menjadi salah satu figur penting di lingkungan Hamas sebelum akhirnya mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Ia kemudian dikenal dunia dengan nama Sandy Greenfresh atau Pangeran Hijau. Dari putra pendiri Hamas menjadi agen rahasia Israel. Menurut berbagai catatan mengenai perjalanan hidupnya, Mossab secara diam-diam bekerja sama dengan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, selama periode 1997 hingga 2007. Selama hampir satu dekade, ia disebut memberikan berbagai informasi intelijen penting kepada aparat keamanan Israel. Informasi tersebut dilaporkan membantu menggagalkan berbagai rencana serangan kelompok ekstremis, termasuk sejumlah dugaan upaya pembunuhan terhadap pejabat tinggi Israel. Karena perannya itu, Mossab dianggap sebagai salah satu aset intelijen paling berharga yang pernah dimiliki Shin Bet. Sebaliknya, di mata Hamas, ia dipandang sebagai salah satu pengkhianat terbesar dalam sejarah organisasi tersebut. Mendapat sambutan meriah di Yerusalem. Usai menyampaikan pidatonya dalam JNS Summit pada 23 Juni, Mossab Hassan Youssef memperoleh sambutan meriah dari para peserta konferensi. Sejumlah tokoh penting Israel turut hadir dalam acara tersebut, termasuk mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz yang terlihat memberikan apresiasi terhadap pidato Mossab. Kehadiran para pejabat dan mantan petinggi keamanan Israel dalam forum tersebut semakin memperlihatkan bahwa Israel tetap mempertahankan posisi yang sangat tegas terhadap Iran, meskipun jalur diplomasi antara Washington dan Teheran masih terus berlangsung. Diplomasi berjalan, namun bayang-bayang konfrontasi belum hilang. Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa proses diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri Amerika Serikat maupun dari para sekutunya di Timur Tengah. Di satu sisi, Washington berupaya mempertahankan momentum dialog dengan Teheran, namun di sisi lain, tekanan politik domestik, penolakan dari sebagian anggota Partai Republik, serta sikap keras Israel membuat masa depan kesepakatan tersebut masih dipenuhi ketidakpastian. Selama perdebatan kepentingan itu belum menemukan titik temu, kawasan Timur Tengah diperkirakan masih akan berada dalam situasi yang rapuh. Kesepakatan diplomatik yang ada saat ini memang membuka peluang menuju stabilitas, tetapi pada saat yang sama juga tetap dibayangi risiko meningkatnya kembali ketegangan apabila salah satu pihak memilih mengubah arah kebijakan atau mengambil langkah yang lebih konfrontatif.
Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.